Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman. Sumpah adalah penguat sesuatu dengan menyebut sesuatu yang diagungkan. Manusia tidak bersumpah dengan sesuatu kecuali karena ia memandangnya agung. Seolah-olah ia mengatakan, misalnya, dengan nilai keagungan sesuatu ini aku menyatakan bahwa diriku jujur. Oleh sebab itu, dalam bersumpah dengan Allah boleh mengucapkan, aku bersumpah dengan Allah, atau dengan salah satu sifatnya, atau salah satu namanya yang mana saja. Allah berfirman, dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Al-Isra 110. Bila seseorang bersumpah dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami atau nama Allah yang mana saja, maka ini boleh. Huruf-huruf sumpah dalam bahasa Arab ada 3, yakni wawu, ba, dan ta. Wawu contohnya, wallahi, aku akan melakukan pekerjaan ini. Ba, contohnya, bilahi, aku akan mengerjakan perbuatan ini. Dan ta, contohnya, talahi, aku akan melakukan perbuatan ini. Allah berfirman, dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah. An-Nur 53. Mereka bersumpah kepada kamu dengan nama Allah untuk mencari keridhoanmu. At-Taubah 62. Ia berkata pula, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. As-Saffat 56. Maka demi Robmu, mereka pada hakikat tidak beriman. An-Nisa 55. Bersumpah dengan selain Allah adalah perbuatan kufur dan syirik. Tindakan itu selanjutnya bisa tergolong kufur besar dan bisa jadi pula kufur kecil atau masuk dalam kategori syirik besar atau syirik kecil. Bila orang yang bersumpah meyakini sesuatu yang ia sebut dalam sumpahnya tersebut memiliki keagungan seperti yang dimiliki Allah, maka sumpah ini termasuk syirik besar. Dan jika ia meyakininya memiliki keagungan di bawah keagungan Allah, berarti itu syirik kecil, karena menjadi perantara kepada syirik besar. Orang-orang pada masa jahiliyah biasanya bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka, lantas Rasulullah melarangnya dan bersabda, janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Maksudnya, jangan pula dengan saudara, kakek maupun pemimpin-pemimpin kalian. Disebutkannya kata ayah dalam hadits ini lantaran inilah yang biasa mereka perbuat. Siapa bersumpah hendaknya ia bersumpah dengan Allah atau hendaknya ia diam. Artinya, ia bersumpah dengan Allah atau tidak usah bersumpah saja. Adapun bersumpah dengan selain Allah, itu tidak diperkenankan. Di antara bentuk sumpah dengan selain Allah adalah bersumpah dengan Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia dan penghulu bangsa manusia. Seandainya engkau mengucapkan, demi Nabi Muhammad, berarti engkau telah berbuat syirik atau kafir. Demikian pula bersumpah dengan malaikat Jibril. Seandainya engkau mengatakan, demi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malik penjaga neraka atau malaikat lainnya, maka ini satu perbuatan syirik. Seandainya engkau mengucapkan, demi matahari, demi bulan, demi malam, dan demi siang, sebagai sumpah, ini adalah perbuatan syirik, bisa besar atau kecil, bergantung keyakinan kepada sesuatu yang dipakai sumpah tersebut. Engkau juga boleh bersumpah dengan salah satu dari sifat-sifat Allah, misalnya, demi kemuliaan Allah aku akan berbuat demikian, demi kebijaksanaan Allah aku akan melakukan ini. Hal ini dibolehkan. Adapun bersumpah dengan selain Allah, sebagaimana telah saya sampaikan, adalah satu tindakan kekafiran atau kesyirikan baik besar maupun kecil. Kemudian orang yang mengucapkan, dia telah berlepas diri dari agama Islam. Meski memang seperti itu kenyataannya, sejatinya seseorang tidak boleh berkata seperti ini. Namun jika ia mengatakan ucapan seperti ini dan ternyata ia berdusta, ia mendapatkan apa yang diucapkannya, yakni ia berlepas diri dari agama Islam dalam arti ia telah kafir. Tapi bila ucapannya itu jujur, ia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat. Artinya, ia pasti berdosa atau kafir. Ungkapan yang tidak berbeda, misalnya seseorang mengatakan, dia adalah orang Yahudi bila terjadi demikian, dia seorang Nasrani bila terjadi demikian, kepada orang ini, perlu dikatakan, engkau tidak boleh berkata seperti itu, sebab bila berdusta, engkau seperti apa yang engkau katakan, yakni menjadi orang Yahudi atau Nasrani, dan jika engkau jujur, berarti engkau tidak akan kembali ke dalam agama Islam dalam kondisi selamat. Sebagai contoh, seseorang mengatakan, si Fulan akan tiba hari ini dari bepergiannya, lalu kawannya mengatakan, tidak, ia belum tiba hari ini, lantas orang pertama mengatakan,
dia orang Yahudi bila ia belum datang hari ini. Jika ia dusta dalam ucapannya ini, yakni bahwa sebenarnya si Fulan memang belum datang, maka ia benar-benar menjadi orang Yahudi, kafir, sebab ia mengatakan, ia orang Yahudi jika belum tiba hari ini, dan ternyata ia dusta dalam ucapannya ini, sehingga dengan sebab itu ia menjadi orang Yahudi karena ucapannya berbalik kepadanya, dan jika ia jujur yakni si Fulan benar-benar telah tiba, maka ia tak akan kembali dalam keadaan selamat, sebagaimana disabdakan Rasulullah. Yang terpenting, bila Anda ingin bersumpah, bersumpahlah dengan Allah, atau nama Allah yang mana saja atau sifat Allah yang mana saja. Barangkali ada yang bertanya, bukankah Allah bersumpah dengan makhluk, seperti dalam firman-Nya? Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, Asy-Syams 1, dan demi langit serta pembinaannya, Asy-Syams 5. Kami katakan, Allah bebas bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki. Allah apabila bersumpah dengan sesuatu, itu menunjukkan keagungannya, sebab kebesaran makhluk menandakan keagungan Sang Khalik, dan Allah tidak bersumpah selain dengan sesuatu yang agung. Kebesaran makhluk merupakan bagian dari kebesaran Sang Pencipta, jadi Allah berhak bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki dari makhluknya. Tak seorang pun bisa membatasi Allah, Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Jika ada orang berkata, kita mendengar sebagian orang mengucapkan, aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah, apakah ini termasuk bersumpah dengan selain Allah? Apakah ini perbuatan kufur atau syirik? Kami katakan, apa yang ia maksudkan dengan ayat-ayat Allah tersebut? Jika maksud ayat-ayat Allah itu adalah matahari, bulan, malam dan siang, berarti ia bersumpah dengan selain Allah, sehingga ia melakukan kemusyrikan atau kekafiran, sebab Allah berfirman, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Fussilat 37. Bila ia mengungkapkan, maksud ayat-ayat Allah yang saya gunakan bersumpah adalah tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, yakni malam, siang, matahari, dan bulan, maka kami katakan, ini sumpah dengan selain Allah sehingga ia telah berbuat syirik atau kufur. Namun jika ia mengatakan, maksud ayat-ayat Allah tersebut adalah Al-Quran, sebab Al-Quran itu ayat-ayat Allah, berarti ia tidak berbuat syirik. Mengapa? Sebab Al-Quran adalah kalam Allah, dan kalam Allah itu termasuk sifat-sifatnya. Bila ia menyatakan, aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah dan maksud saya adalah Al-Quran, maka kami katakan, sumpah ini benar, tidak ada masalah. Ketika orang awam mengucapkan, aku bersumpah dengan ayat-ayat Allah, sekali lagi menurutku, maksud mereka adalah Al-Quran. Bila maksud mereka adalah Al-Quran, berarti sumpah itu tidak haram. Tapi jika mereka memaksudkan ayat-ayat yang berupa matahari, bulan, bintang, malam dan siang serta yang semisalnya, ini perbuatan syirik dan kufur. Semoga Allah memberi bimbingan dan selalu menuntun kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya.